Ya, level praktikalnya gitu. Ya, misalnya ini kan mulai masuk ke praktikal nih. Misalnya waktu ini kita disclosure-nya seperti apa sih, gitu kan? Oke. Nah, yang kedua sebenarnya kita mau masukkan itu adalah career and professional development. Ini yang saya pernah develop 1,5 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya banyak yang ya klise, kita udah tahu sebenarnya. Ini yang saya bilang 10 skills to make somebody itu successful. Ada 7 professional skill dan ada 3 metacognition skill. Yang professional skill banyak dari kita ini klise gitu kan, problem solving, root cause analysis, diagnostic, career development. Jadi bagaimana sih strategi dalam satu corporate career? Sebenarnya siapa sih yang dipromote, for example, di dalam satu perusahaan? Is it yang paling rajin? Tentu, ya kan, kita tahu itu semua. Kalau if you do your job well, you never get promoted. Kenapa? Siapa yang ganti dulu nanti? Kalau kamu dipromote. Jadi seorang yang dipromote adalah seorang yang demonstrate bahwa kapasitasnya itu lebih dari sekedar doing a good job. Karena doing a good job is the requirement, tapi bukan ekstra kan. Seorang itu kan dipromosikan waktu dia kelihatan nih mampu lebih nih dari ini. Nah, skill-skill seperti ini itu kan yang membuat orang tuh sukses ya. Gitu. How to work in different kinds of corporate culture. Leadership and team skills gitu. Kita tahu ini. Mengerti dysfunctions of a team. Jadi kalau kita ada dalam satu tim yang broken, ini dysfunctionnya itu apa sebenarnya? Misalnya lack of trust, lack of conflict, dan lain sebagainya. Entrepreneurial skill. Atau kalau dalam corporate, intrapreneur kan. Dia itu di dalam corporate, tapi dia itu punya business acumen. Dia punya cara berpikir bisnis yang lalu dinotis oleh bosnya. Wah, ini bisa nih, gitu kan? Dia bisa menjadi manajemen atau dia bisa berpikir sebagai owner. Dia bukan berpikir sebagai pegawai yang pokoknya gue kerja, gue gak salah kan gitu kan. Nah inilah yang sebenarnya membuat orang tuh sukses. Mengerti different risk, different venture, startup atau F&B atau industrial kan natur resikonya itu beda, financial modelnya beda. Productivity skills, memakai skill-skill kayak Trello dan project management, time management mindset, mental discipline, communication and persuasion skill. Jadi gimana sih cara saya bagaimana sih cara saya convince seseorang, how to motivate others, how to persuade others. Finance literacy yang tadi saya bilang ya, corporate finance tapi model street gitu loh. Maksudnya kan kita nggak harus belajar 5 SKS untuk mengerti corporate finance untuk praktisi ya. Nah ini kan hal-hal kayak gitu itu termasuk di personal. Nah ini 7 professional skill. Tapi juga ada 3 metacognition skill. Yang metacognition adalah thinking about your thoughts. Ya. Cognition adalah thinking, gitu kan ya. Cognition adalah thinking. Metacognition is thinking what you're thinking. Jadi misalnya hal-hal seperti intrapersonal, knowing yourself, strength and weakness. Parenting background saya seperti apa yang mempengaruhi tata nilai saya, cara saya bekerja, insecurity saya, yang bikin saya selalu konflik sama orang misalnya. Emotional intelligence, knowing your emotion, psikologinya addiction itu seperti apa, psikologinya distraction, procrastination itu seperti apa, handling stress, handling fear of failure. Ini Gen Z banget nih, by the way, fear of failure ya. Sorry ada satu Gen Z. Tapi enggak ya, bukan. Kamu milenial. Oh, okay. Ya, satu angkatan sama aku. Aku angkatan Kamu atas. ekornya milenial ya. Ekor ya. Tapi Iya kan, Ada You know, Gen Z. ini dia kan. Saya kan salah satu. teman saya Gue dengan bangga hire menyatakan satu angkatan dia loh. teman saya hire satu freelance itu Gen Z. Dia baru desain dia ditolak, 3 ide dia ditolak, terus dia udah nggak balas chat. Dia stres langsung. Ya memang dia freelance ini kenalan dia juga, jadi memang ya dia nggak terlalu sungkan. Cuman bisa kayak gitu tuh, bisa kayak I don't understand, don't ask me to understand. Tapi this fear of failure, fear of rejection itu luar biasa.
kena mental lah udah. Ya. Social intelligence, dealing with difficult people and situation, dealing with conflict. Mereka bisa chat kan, nggak bisa face to face communication kan, tiba-tiba bisu gitu. It's crazy. Ini semua yang harus di teach, starting attitude, social awareness dan apalagi kita tahu ya yang masuk SGU banyak yang itulah anak manja dan say the least, right? Jadi ngomong. Jadi lanjut nih. Milenial mereka. Banyak banget. Oncol, iya soalnya alumni. Yang masuk SGU itu there is the top 10% and then there is the rest. Nah, kalian the top 10%. Tapi the general population tidak seperti itu kan? We all know that. Gitu. The general population as you student nggak gitu. Nah, jadi ini kan barang-barang kayak gini dia. Itu nggak bisa diajarkan dengan lecture, right? Nggak bisa. Ini harus dengan practice. Jadi workshop-workshop itu perlu yang namanya saya bilang reflection assignment. Saya kemarin running short semester punya anak-anak CPDP yang masukin dokumen itu kan, 16 anak itu. Saya bilang, oke, kamu ikut pokoknya workshopnya saya. So we read a lot of books. Saya pilihin chapter-chapternya, kayak sekitar 15 buku gitu lah. Different topics, mereka pilih different topics. Mereka punya small groups. Lalu mereka ada assignment. Jadi misalnya waktu mereka belajar productivity, mereka pakai Trello. Assignment-nya kamu pakai Trello selama seminggu nih. Seperti apa tuh kamu manage your task? Atau kamu bikin your personal life vision. Nah ini menjadi reflection assignment yang mendarat. Atau dia bikin business plan, atau dia bikin financial budget plan, whatever, right? Jadi reflection assignment itu critical. Lalu ada juga mentoring, mungkin, I don't know, ini semua masih rada mimpi ini. Lalu ada integrated learning. Nah di sini yang menurut saya kita tuh banyak harus ngobrol. Karena bagaimana lalu skill-skill ini dipelajari dan diukur di dalam project based learning, di dalam internship. Jadi kalau saya mappingin implementationnya seperti apa, itu ada yang bentuknya dedicated workshop dan personal projects. Nah ini mungkin kita bisa memakai MKDU dan I don't know, misalnya kayak Indonesian language itu bisa kita pakai untuk communication and persuasion skill dibanding belajar the cliche topics gitu kan, ngapain? Implementation di project based courses. Jadi kita harus embed applications of misalnya teamwork. Dan itu diukur, teamworknya harus diukur dan dinilai. Itu harus menjadi nilai, bukan cuma sekedar jargon gitu ya, bukan cuma sekedar jargon. Teamwork itu important, tapi teamwork kamu diukur. Misalnya di project saya bikin peer grades. Jadi mereka itu, misalnya mechatronic system design ya, itu 4 orang. Mereka itu akan saling menilai juga. Dan itu komponen sungguhan di dalam nilai. I literally copy paste their grade menjadi salah satu grading komponen, saya nggak edit. So you better behave kan, you better have good teamwork kan. Implementation di internship. Nah ini bagaimana di internship mereka bukan cuma ngerjain yang disuruh atau menguasai mereka punya technical competence, tapi bagaimana di internship itu dia kan berkesempatan untuk mempelajari korporat yang dia tempat dia kerja. Jadi what if kita kasih assignment, dia harus ngobrol ke manajemen. Seperti apa sih bisnis modelnya perusahaan yang saya kerja ini? Sources of revenue-nya apa aja sih? Ya, kayak gitu-gitu kan artinya dia belajar lebih dari sekadar technical competence. Ini saya ngomong engineering ya. Kalau di bisnis tentu aja itulah assignment ya. Tapi kalau di engineering, ini mirip kayak Pak Kempong tadi bilang nih, analytical sama creativity kan. Jadi apa yang dia lacking di kurikulum justru dia belajar di internship ini, dan dia harus mengambil kesempatan itu. So strengthen professional readiness ini menjadi sesuatu yang mendarat. Kita harus ada ukuran-ukuran yang lebih mendarat lagi. Dan terakhir tentu aja student organization activity menjadi satu media juga untuk mereka belajar. But I think right now CPDP kita kan cuma di sini, dan ini cuma sekedar checklist yang mereka aktif di sini, di situ. Nah pertanyaannya untuk kita brainstorming adalah implementation-nya ini apa lagi nih? Bisa saya share ya, silakan Kak. Jadi selama kita itu manusia, kita kan selalu bekerja.
kerennya teaming. Antara teamwork dan teaming itu beda. Jadi kata yang lebih tepat itu teaming. Nah, proses tim itu ada forming, norming, storming, performing. Dari semua fase itu, fase yang paling kritikal itu fase storming. Forming membentuk tim, storming itu kayak tentara mau storm begini, badai. Ya. Kalau dari waktu itu, tim itu berantakan deh. Entah organisasi, entah di ini perusahaan, di storming. Nah, orang tuh tidak tahu bahwa sebenarnya yang kita harus belajar itu bagaimana ini mengatasi storming lewat fase itu fase kritikal. Orang selalu berpikir performing itu masih jauh sampai itu perform. Dia lewat dulu storming. Storming itu setiap orang punya maunya sendiri. Dia merasa lebih hebat. Pokoknya tuh ribut lah. Ya kan, emosinya lebih tinggi. Nah, teaming itu tidak terjadi kalau storming tidak dilewati, tidak berhasil ya. Betul. Nah, berarti sebenarnya skill yang dibutuhkan apa? Untuk kita semua, bagaimana kamu bisa melewati storming? Itu aja dulu. Nanti otomatis semua lewat. Ya. Lihat aja di SGU. Sekarang kan lagi storming. Itu kacau dong, kacau semua. Ada yang bisa lewat, ada yang enggak ya. Betul. Nah, menurut saya yang perlu diajarin para anak muda itu khususnya Gen Z. Jangan masuk fase storming itu langsung mundur. Ya. Menyerah. Fear of conflict. Ya, itu yang problem. Norming, performing itu pasti akan tercapai kalau sudah lewat storming. Badai, setelah badai ada pelangi kan? Nah, badai ini. Badai pasti berlalu. Kalau tidak tahu otak kiri kanan, nanti kita makan dulu otak aja semua. Itu saya lagi mikir ya, kayaknya tuh kalau misalnya AI gitu ya, itu tuh kan membantu teoritis untuk pola pikir teoritis ya, pola pikir. Tapi tuh kalau misalnya di field kita yang science sama engineering, itu saya ngebayanginnya tuh kayak ngajarin anak naik sepeda atau berenang gitu. Nggak bisa kalau teori doang gitu kan. Tapi membantu sih kalau kita kasih teorinya bahwa ngangkat tangannya mesti gini, mungkin renangnya jadi lebih cepat gitu. Itu AI. Nah, kalau misalnya yang personal yang karir sama personal itu, menurut saya ini juga sama ya, kayak belajar naik sepeda atau belajar renang ya mesti dicemplungin kan anaknya. Kalau misalnya dia belajar renang nggak pernah nyemplung kolam tuh theoretically bisa sih, tapi kalau dicemplungin beneran kayaknya belum tentu selamat sih. Dan sekarang tuh Gen Z itu ngeri loh. Mereka bisa bunuh diri. Iya. Karena dia nggak bisa lewat storming. Ngeri banget sekarang. Iya, kan orang kalau dicemplungin kolam pendek juga bisa tenggelam kan? Iya, bisa tenggelam. Iya kan? Karena panik kan? Sementara dicemplungin di sungai, hidup juga bisa kan? Maksud saya mungkin itu juga di career development itu anak zaman sekarang itu kan lebih banyak dilindungi ya Pak ya. Saya aja sekarang nggak berani sih kalau anak saya sepeda-sepedaan di depan jalanan gitu, saya liatin takut banget ada mobil kan. Tapi zaman dulu saya sih sepedaan aja di jalanan. Amazingly we survive ya. Iya, untung ya. Iya kan? Dulu mobil nggak sepeda. Jadi mungkin sih Nggak ada penculik ya. iya. Bagaimana teorinya? Sore-sore kita jalan-jalan di komplek. Nah, ini semua barang-barang yang maksudnya kita sendiri juga perlu equip ourselves ya, supaya waktu kita melihat fenomena-fenomena ini di students kita bisa bantu. Tapi the question is, jadi kita ngobrol implementation kan. Jadi waktu Bu bilang ini adalah barang-barang yang masih sambil nyebur, sambil dikasih teori, nyebur lagi, teori lagi gitu kan. Harus apply gitu, kalau enggak dia tahu bahwa kalau berenang itu ya antara kaki kanan sama tangan kanan itu jangan sama. Tapi kalau pas di kolamnya bisa jadi dia tetap panik gitu kalau nggak pernah kena air gini doang. Jadi begitu ya. Udah berasa stresnya baru ini kan. Sama kayak anak-anak mau
skripsi. Ya mereka waktu di projectnya masih tim, itu ada carry-nya, biasa kan ada yang bantu semuanya jadi keangkat. Tapi begitu dia sendiri, berasa tuh procrastination, temptation, ini kan menunda, itu struggle dalam, iya nih saya hari ini harus kerja skripsi, tapi kenapa ini mental block gitu kan. Which is sebenarnya gak cuma mereka nggak sih? Hampir bulan Oktober nggak ada nulis kok dapat. Udah setahun, ayo siapa yang nggak nulis tahun ini? Ya kan? Nggak cuma mereka kan? Every one of us itu challenge-nya adalah justru in self-discipline, in putting our self-management, menentukan prioritas. Itu sebenarnya bukan anak-anak doang loh. Iya, tapi kan kita udah melalui puluhan tahun nih, gitu kan. Iya, tapi So mereka ini yang ya bagaimana kita accelerate mereka punya proses itu. Memang pasti butuh waktu. Wisdom itu selalu butuh waktu. Tapi if we can make them more ready. Nah ini kan menjadi kembali ke jualan ya, bahwa alumni kita bakal lebih desirable bagi pengguna alumni, bagi industri. Ya, kalau dulu kan kita selalu membanggakan bahwa program di SGU itu lulusan SMA masih culun-culun gitu kan. Kemudian masuk ke internship pertama dulu ya, semester 3. Keluar dari situ sudah lebih behave, kurang lebih begitulah. Kemudian semester 6 ini ya mungkin 50% lebih lah. Semester 6 ke Jerman, melihat culture di Jerman, lebih disiplin dan sebagainya. Semester 7 balik ke Indonesia, dia jauh lebih mature. Itu klaim kita, yang mana mungkin ya 50% lebih terbukti lah. Mungkin Pak Adit, Bu Yunita, yang Bu Maria juga yang dari dulu mengawasi student-student bachelor kita, bukan yang master ya, yang bachelor. Nah itu tidak by design. Kita hanya ada program internship 1, ada program internship 2 gitu kan. Yang beberapa gagal ada, cuman minor lah. Nah bagaimana itu lebih di desain sih sebenarnya ya, dengan bukan by chance, saya by design. Iya, iya, lebih didesain gitu kan. Dan itu mungkin teman-teman yang Kak Ivan, Florence, saya yang pernah melalui fase di SGU, it's true sih menurut saya ya. Menurut saya dulu Cooper gitu kan, ya anak IT lah, bahasa Inggris gak jago dan sebagainya. Dosennya waktu itu dari Scotland gitu ya, si Mick Early ngomongnya susah gitu kan. Tapi during ya ada transformasi lah di situ, ada transformasi yang ya saya nggak tahu kalau itu adalah kurikulum, ya bisa aja itu dianggap by design, tapi by design yang sebatas kurikulum yang tidak diukur, nggak pernah ada pengukuran. Ya. Nggak pernah ada pengukuran, kurang lebih gitu Pak. Ya. Nah ini mungkin di sini kita perlu dengar dari yang lebih muda-muda nih. Nah yang baru-baru. Ya, like if we were to teach this, atau kalau kalian reflect upon your own experience, atau maybe you witness a friend yang melalui proses itu, bagaimana cara kita membuat itu by design, bukan by chance. Atau kebetulan bos dia pas magang bagus, jadi bosnya mendidik dia, jadi dia behave. Yang kesian bosnya, ya kan, capek. Padahal kan, ya ini dalam murid kita. Gimana tuh experience? Pak Ivan? Ivan? Bagaimana ya? Atau dirimu merasa sama-sama aja kok, saya semester 1, semester 4, semester 7 gitu. Kalau memang experience di tempat magang itu sangat mengaruh banget sih. Kalau pengalaman saya sama teman-teman saya, terutama sebenarnya yang pas ke Jerman itu. Karena kan balik lagi, kita magang di Indonesia sama di Jerman aja feelingnya udah beda banget. Bahkan kayak saya di Jerman, saya punya 4 supervisor di negara berbeda. Yang 2 ada di Jerman, 1 orang Portugal, 1 orang Poland.
karakternya aja beda Pak. Orang yang Jermannya itu kalau kita ngomong Inggris mereka nggak selalu nanggepin. Yang nanggepin kita ngomong Inggris itu cuma yang orang Poland sama orang Portugal. Dan orang Poland dan Portugal itu lebih friendly ke kita-kita. Mereka bisa ngomong Jerman juga? Mereka bisa ngomong Jerman. Mereka bisa ngomong Jerman. Italian juga sama Pak. Satu lagi teman saya dapetnya Italian dari sebuah saya juga itu. Nah tapi kalau yang Jerman itu kita butuh waktu lebih adaptasi. Itu kayaknya butuh waktu kurang lebih sekitar 1,5 bulan sampai mereka baru mau mulai ngobrol sama kita. Nah itu salah satu experience yang menurut saya cuman kebetulan dapat kayaknya pas saya magang gitu. Nah saya nggak tahu teman-teman yang lain itu experience-nya pasti berbeda-beda. Tetapi memang dengan kita tinggal di sana ngomong dari aspek mandiri, survival, ya kan, apalagi terus kan dulu Jerman saya juga jelek Pak, gitu nggak bagus banget gitu. Tapi somehow survive gitu. Dan survival itu juga dibawa pas saya ke Taiwan Pak. In a sense, saya nggak bisa Mandarin Pak, tapi saya survive setahun di sana somehow gitu. Nah itu mungkin salah satu contoh dan memang kalau itu memang experience yang kebetulan mungkin karena saya dapat ya di dalam experience saya itu gitu. Nah belum tentu orang itu bisa ngalamin sesuatu yang sama saya gitu. Nah itu contohnya aja sih. Kalau kita mau membuat itu baik bisa, Iya. gimana caranya? Itu juga. Saya juga bingung, nggak tahu gimana aja kepikiran sesuatu. Saya cerita dikit ya, mungkin pengalaman saya agak beda dikit. Maksudnya selama internship, terutama di Jerman itu emang banyak dapat survival skill. Saya pernah diusir ya kan, terus harus nyari odong dalam satu malam gitu sambil bawa-bawa barang. Terus German skills of course juga jadi bisa karena nggak ada yang bisa ngomong Inggris di tempat saya, jadi pastinya lebih bisa dan lain-lain. Tapi ketika saya pulang, terus saya kerja, I'm not working in Europe environment, in European environment gitu kan, kerjanya di Indonesian environment dengan tantangan yang ternyata berbeda gitu, work ethics yang berbeda gitu kan. Jadi jujur waktu itu sempat struggling dalam hal kalau selama di kuliah kan dinilai kayak apa gitu, tapi ketika kerja kayak I didn't get any score gitu, ya kan. Terus jadi kayak I don't know if I work well atau enggak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang tadi Bapak bilang real world skills itu saya ngerasa kalau di by design kan memang lebih baik gitu dibandingkan ya udah nih by internship ya udah ntar dapat sendiri randomly gitu. Which is saya ngerasa ketika udah nyemplung tadi ke dunia kerja, oh ternyata saya kurang ya di real world skills ini tuh nggak. Oh iya harusnya ada ini ya namanya communication skills, ya, namanya negotiation skills ya. Itu tuh saya nggak ngerti gitu waktu pertama kali nyemplung ke dunia kerja. Kayak gitu sih. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana membuat ini by chance, by design, tidak by chance. Mungkin kalau yang internship itu kan kita dinilainya suruh bikin report. Tapi kalau life science juga reportnya tuh substansial banget. Kayak what did you do, what did you research gitu kan. Itu misalnya Technical side-nya ya. Technical side-nya, dapatnya apa. Paling reflection juga cuman kayak I was happy, my supervisor was nice gitu aja kan gitu loh. Tapi mungkin kalau dibikin reflection-nya lebih serius kali ya. Jadi kayak lebih terkait dengan misalnya apa nih, communication, persuasion skills, what did you get, apa. Jadi kayak lebih spesifik. Dan mungkin perlu beberapa kali dibanding di akhir doang. Kalau nggak tulip kan, ya kesempatannya udah lewat. We can do that per semester sebenarnya. Saya maksudnya di dalam setiap semester kan mungkin apa ya? Walaupun belum tentu internship ya. Belum tentu internship, tapi kan di dalam pembelajaran dia kayak pasti kerja sama semester 1 kan pasti masih chaos yang kayak baru tahu nyata nggak pernah kerja di grup bla gitu kan. Biasanya mungkin setiap semester ketika ada reflection terkait dengan si skill-skill ini mungkin bagus juga sih. Iya, misalnya kita kasih ide gila gitu ya. Dia harus minta masukan ke temannya untuk apa karakter dia harus diimprove. Misalnya itu kan bagi Gen Z sih itu ngeri bener gitu kan. Like basically tanya apa kekurangan saya, like how have I offended you misalnya. Tapi kan itu skill-skill kayak gitu yang bikin orang jadi orang ya. Ya nggak sih? Ya kan mampu menerima masukan dan memberi masukan. Nah ini kalau dibikin menjadi assignment,
yang wajib dan dinilai, yaitu mulai by design tuh kalau kita melakukan hal-hal kayak gitu. Ya, Sebenarnya kalau saya lihat hampir semua kampus itu baik desain mereka sudah, walaupun kita nggak memahami terus. Lihat ya, di Amerika juga sama dia. Pertama itu course plan. Mahasiswa itu dalam satu semester dia harus membuat rencana mata kuliah yang mau diambil. Kemudian di-approve oleh supervisornya. Dan dia harus bertanggung jawab ini sampai akhir berhasil. Kan gitu ya. Itu struggling dia. Nanti di akhir supervisornya, kamu ini kok dapat nggak lulus ini. Itu kan sebenarnya satu minus point. Berarti kamu nggak bisa manage dirimu tuh. Kamu yang rencanakan sendiri, kamu nggak bisa achieve, nggak bisa deliver. Tapi itu kan kita lakukan dalam akademik, mahasiswa tuh nggak nangkap message-nya. Sebenarnya itu hidup tuh begitu. ya. Bekerja itu pertama ya kita buat plan. Plan itu nggak disuruh sama bosnya, kamu buat plan sendiri. Terus kamu berusaha deliver dengan semua tantangan yang ada. Kalau kamu sudah rencana begini harus deliver, apalagi sudah dikasih tahu bosnya, ditanda tangan ini loh saya rencana 1 tahun ini. Bekerja kan begitu. Iya. Nah setiap tantangan itu kan persoalan tantangan kita mana tahu pasti ada lah. Nah itulah struggle dia. Nah di dalam mahasiswa itu dia udah dilatih sebenarnya. Saya pun merasa waktu saya S1 udah dilatih gitu. Kalau kamu lebih dari planmu, achieve lebih, kamu boleh ambil lebih kok SKS. Boleh ambil lebih kalau kamu di atas rencana, boleh ambil. Nah, kita kan mengukur resource kita semua kita ukur. Wah saya ambil 24 ini. Achieve enggak? Achieve. Mau bisa lebih atau tetap? Itu kan kita. Ternyata begitu hidupnya begitu. Ya kan? Tidak ada orang kerja, terus dia nggak buat plan untuk dirinya. Plan itu entah dia write, dia tulis atau tidak, atau cuma di kepalanya. Pasti dia ada plan. Bukan yang datang gini, ada ke sana ikut ke sana, ke sini ikut ke sini, ke sana ikut ke sana. Itu kan nggak punya plan ya. Jadi orang yang kuliah itu selalu harusnya waktu dia bekerja dia sudah punya plan karena sudah terlatih dari mahasiswa. Bikin course plan dia sampai tamat. Tinggal dia apply, aplikasikan dalam hidup. Nah yang kita lihat dalam kenyataan itu begini. Ini kerja, tidak punya plan. Angin ke sana ikut ke sana, angin ke sini ikut ke sini. Begitu akhir 1 tahun kita evaluasi, kamu kerja apa? Oh saya bantu ini, saya bantu ini. Dan harus disuruh-suruh. Nah, ya berarti kita kemana? Itu persoalannya. Dan yang ke sana ke sini itu dulu kuliah. Dulu kan mereka kuliah. Kok nggak nangkap filosofi kuliah yang kita lakukan bersemester itu kok tidak terimplementasi? Itu yang saya juga heran kenapa. Itu interesting point sih Pak. Jadi sebenarnya itu adalah satu simulasi ya, academic journey. Student itu ada satu simulasi, ada atasan, Betul. ada performance evaluation dan Betul. ini ya, Tapi mungkin ada salah kita loh Pak di situ. babysitting. Jadi jadi gini, saya tuh merasa ya, saya menganalogikan kuliah tuh kadang-kadang seperti belanja. Jadi kalau saya belanja dari supermarket ke rumah, kan saya tatain sendiri di kulkas dan di ini. Kadang-kadang anak-anak itu kuliah, pertama mereka kita belanjain, nih kamu makan ya, konsumsi. Terus mereka udah banyak, mereka nggak tahu. Terus kita tatain di lemari dan di kulkas mereka. Jadi mereka pun nggak tahu sebenarnya mereka punya apa. Kadang-kadang ya merasa bahwa kita memfasilitasi dengan kita memberikan kurikulum, paket, mereka nggak milih. Jadi mereka tuh tidak ada desire untuk sebenarnya apa sih kepentingannya saya ngambil kuliah ini. Setelah selesai pun, makanya banyak banget kan anak-anak yang udah mau lulus itu dia baru tahu dia ternyata belum ngambil inilah, ini sekalian curhat nih. Karena paket ya. Karena mereka nggak sadar mereka tuh harus ngambil apa. Mereka nggak tahu kebutuhannya apa. Pokoknya tahu-tahu lulus aja, tahu-tahu hidup aja. Iya, satu paket. Yang kedua, di SGO ini sih saya mulai rubah ya. Selama masa saya menjabati, saya mulai rubah the spirit. Itu lebih ke ini, independensi nih Pak. Memiliki. Kamu harus memiliki perjalanan kuliah kamu. Ya misalnya, betul, harus responsible. Makanya saya sebenarnya berusaha ngurangin kayak approval
daftar PCF lo, harus gini lo. Nah, itu tuh Coba kita lihat toxic pembelajaran menurut itu. saya. Menurut saya itu agak toxic. Jadi kayak kita sebenarnya ngerasa ya sebagai dosen atau sebagai orang tua atau sebagai kaprodi, we have given all that mereka butuhkan. Dan tapi mereka ngerti nggak sih kalau kita sudah memberikan itu? Kalau kita beliin semua, mereka nggak minta. Satu. Kemudian kedua, mereka juga nggak natain. Kita taruh di kulkas, kita taruh di lemari. Yang lemarinya bahkan mereka nggak pernah buka. Mereka kuliah sih kuliah, Pak. Dapat A sih dapat A. Habis itu gak ada yang nempel. Oh, mereka nggak merasa butuh kok. Makanya kita lihat ITB ya. ITB itu kan tahun pertama bersama. Kenapa? Dalam 1 tahun pertama itu hanya 1 tahun pertama itu bersama. Semua sama. Dibiasakan dengan lingkungan sekolah, kuliah. Setelah itu dilepas dia. Jadi bukan pakai, bukan setiap orang bertanggung jawab dengan study plan-nya sendiri. Tapi dalam 1 tahun pertama mereka itu diajarin bagaimana kuliah itu 1 tahun ya ITB. Tapi itu dilepas, makanya di ITB itu ada yang bisa 7 tahun, ada yang bisa 4 tahun, ya karena dia mulai sendiri, ya kan? 6 tahun DO sekarang. 6 tahun DO. Tapi sekarang kan di ITB ini jurusan aja ditentuin universitas kan? Ini ada seleksinya setelah 1 tahun lagi. Oh iya. Jadi freshman itu nggak punya jurusan. Kalau kamu nggak mampu udah nggak usah lama-lama Iya. lah ya. Kamu jangan jurusan sini Iya lah ya. Komunis temennya yang bunuh diri. Tapi yang dilakukan SGU Aduh, presentasi. bunuh diri. Ya. Pressure ya. Ya karena saya bilang tadi, dia waktu itu kan fase storming. Tidak bisa ngomong fase storming, dia nggak tahu bagaimana mengatasi storming. Jadi SGU itu dulu dibuat paketan, mau mengkopi politeknik. Iya. Jadi dia dibuat mentality mereka ini, mahasiswa itu seperti seorang alumni politeknik. Akhirnya dibuat paket gitu, di drive. Yang kata Bu Maria bilang, mereka nggak tahu, memang di Jepang itu di drive. Iya. Terus kita kan mengoreksi, itu tidak tepat lagi. Ini universitas kok. Kalau di politeknik oke ya, ada diploma 3. Tapi kita universitas tidak tepat pendekatan itu. Mereka harus bisa memplanning dirinya kan gitu. Nah saya nggak tahu terserah Pak Leo bagaimana itu mau diatur lagi. Iya, jadi apa yang kita bisa lakukan untuk membuat mereka menyadari filosofi learning itu? Filosofi akademik learning itu adalah seperti Nanti dipakai. Iya betul. So how? Elektif itu kan subjek yang harus mereka pilih sendiri ya, Iya. gitu. Elektif subjek kan subjek Ada. harus ada Pak. Ya memang jumlahnya masih terlalu sedikit gitu kan. Berapa sih? Hanya 9 kredit kalau di mechatronics. Yang mereka boleh ambil lintas apapun. Maksudnya lintas fakultas boleh, lintas itu. Ya di situ biasanya kalau kita prodi cuma memfasilitasi description course-nya aja untuk kasih gambaran seperti itu. Ya itu sih sebetulnya lumayan ya. Maksudnya trennya tuh kalau kita lihat tuh kecenderungannya udah berubah. Dulu anak mekatronik banyak ngambil ke AI, sekarang malah banyaknya ngambil ke SEE. Iya di SEE rame kan sekarang subjeknya mekatronik. Terus banyak ngambil ke bisnis kayak gitu. Ya itu kan mereka pilih-pilihan mereka sendiri lah setelah mereka nyoba, setelah mereka baca post description. Saya nggak tahu apakah perlu dari 9 kredit aktif diubah jadi 12 gitu supaya ya tanggung jawabnya lebih banyak di mereka. Pak Leo kan pengalaman ya di US. Kalau di US tuh free kita kan. Iya, saya harus pelajari prerequisite tree-nya tuh seperti apa, nggak ada gambarnya. Saya harus baca satu persatu. Oh, saya cuma bisa ambil mechanical engineering 503 setelah 502. Tapi 503 boleh diambil bersama dengan 511. Nah itu saya perlu pelajari. Saya baca satu persatu. Lalu Tapi memang ada ada. dari generasi yang berbeda. Iya. Kalau anak sekarang sudah kayak itu nggak mau sih Pak. Langsung Tidak nanya usah ya? kuliah aja. Itu masih yang itu yang masih tertulis ya. Kalau mau nanya, kayak aku pindah. Jadi saya ngambil apa Pak? Dia nggak tahu Amerika ya.
Amerika itu kalau kita repeat mata kuliah, pertama dapat D, kita repeat ulang dapat A, D-nya itu nggak hilang. It stays in the Untuk transcript. D ini nggak transkrip. Sepupu saya sih yang sakit nggak lulus. Saya mending Pikir drop. di sana 3 bersaudara di goyang, sana goyang, selesai. Nah, di kita kan ya moral ya, dia apa dapat D itu dapat A, dia transkrip munculnya A. What? Ya. Gimana coba? Paling kita nggak bisa kagak kasih cum laude Pak, itu aja. Jadi kalau dia retake dia nggak bisa cum laude, jadi dia nggak bisa cuci nilainya sampai dapat. Makanya di Amerika itu planning itu harus betul-betul. Kalau nggak hancur ini transkrip kan gitu ya. Tapi sekarang mereka bisa pakai AI untuk pelajarin prerequisite. Kan jadinya bagus. Apa? Enggak, ini kayak gimana? Kalau retake boleh A gitu ya. Tahu sih Kenyataannya sih anak yang retake tuh nggak akan A juga. Iya. Biasanya kenapa dia retake? karena sama dan lain hal. Biasanya kalau retake dia dapat C itu udah syukur. Kenapa dia? Ya fail biasanya, kalau fail baru retake. Di tempat kita retake bisa A atau B. Tapi beneran ada dari D jadi A gitu. Pertama kayak gitu kan Bisa ya? kenyataan. Dari D jadi A. Karena their problem is not a problem of intelligence. Iya betul. Ini exactly kenapa kita melakukan ini. Their problem itu handling stress, Bu. Iya sih. It's not a problem of intelligence. Hari gini, aduh bullshit itu kalau misalnya mereka nggak bisa karena nggak mampu, otaknya nggak ada. Semua YouTube, apalagi GPT. Iya. Saya sampai, saya cerita sedikit ya. Semester 1, ini pertama kali saya ngajar semester 1. Shock nih, masih shock. Saya bahas PR. Dia ulang di depan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Saya bilang, kalau gitu kita kuis ya. Kuisnya ini, yang barusan kita bahas 5 menit lalu. Ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ada lah satu. Karena saya udah ancam kayak gitu. Satu doang dari 36 nih. Terus, ya udah, oke. Tutup bukunya, kita kuis ya ini. Angkanya pun nggak dirubah, Pak. Angkanya nggak dirubah. Saya cuma hapus papan tulis. Nah, soalnya itu ya di PowerPoint ya. Terus di tengah-tengah kuis banyak yang mentok, banyak yang stuck. Terus saya samperin, kamu stuck? Iya, Pak. Mau tanya? Enggak. Gimana? Saya nawarin bantuan di tengah-tengah kuis. Di tengah-tengah kuis. Ada. Terus saya tanya lagi, kamu saya mau tanya? Tanya, oke. Saya bantu. Si ini mulai nguping-nguping tuh. Saya bantu. Saya beneran lo bantu lo. Terus saya tanya lagi tadi, kamu mau saya bantu? Enggak. Gengsi. Saya udah nggak ngerti itu. Saya udah nggak ngerti. Gimana lagi bantu? Tapi sekarang saya ya, kalau misalnya waktunya anak-anak saya kasih waktu diskusi, saya pelajari yang paling efektif adalah kalau saya keluar dulu dari kelas. Berasa nggak? Jadi kasih tugas, ada kan diskusi kelompok kan? Iya. 15 menit ya. Saya harus keluar dulu dari kelas. Nanti tak intip. Kalau saya Terjadi. siap debat. Nih, kelompok A, kelompok B. Kamu siapin, ntar debat. Nah, baru tuh siapin. Kayak gitu. So it's Tapi itu really bukan hanya di S1, S2 gitu ya. Itu mentality sudah. Makanya saya cara ngajarnya tuh bukan kita ngajar, kita mau fasilitasi. Topiknya kamu bahas, 15 menit diskusi nanti saya masuk. Baru dia belajar. Kalau kita PowerPoint ngajar itu semua tidur semua. Ya. Terus ditanya nggak tahu apa-apa. Sama itu sampai di S2 itu kayaknya mentality orang Indonesia gitu. dan generasi ini tuh image banget. Image. Jadi kalau mereka nanya, kelihatan sama temen-temennya, ih bego. Bener, image banget. Udah dari I don't Komen orang understand itu tuh. penting ya. Berarti komen orang itu penting. Iya, jadi kita mempelajari bahwa meminta pendapat anonimus itu work better untuk anak-anak zaman sekarang ini. Jadi ketika kita minta pendapat, anak di kelas kok. Tapi kalau misalnya di mata kuliah yang sama, saya tanya, dia nggak jawab. Tapi kalau misalnya saya
tanyanya pakai pakai Handphone. Google Classroom atau apa, mereka ngetik di situ. Dan yang lebih work lagi adalah kalau yang apa tuh, yang keluar tulisannya tuh apa sih nama app-nya? Kahoot. Bukan Kahoot yang terus keluar. Itu kan anonymous. Wah, cepet sekali keluar jawabannya itu. Karena itu anonymous. Dia nggak mau ketahuan identitas. Iya, jadi ternyata pertanyaan yang sama, cara menanyakannya berbeda. Itu karena sekarang kayak merasa nggak mau bertanggung jawab atas apa yang dia tanyakan gitu. Dia takut sekali dinilai bahwa pertanyaan satu ya, mungkin kalau dia merasa dia kalau tanya dia bego. Dua, kalau dia sampai mengucapkan sesuatu itu salah, itu dosa besar gitu. Harus berkali-kali. Sosmed, Pak. Iya, itu pengalaman saya tuh berkali-kali harus menecamkan sama anak-anak tuh, it's okay to make mistakes. Yang nggak boleh adalah bohong. Kamu make mistakes karena ini sekarang waktunya kamu bikin kesalahan. Justru kalau kamu nggak salah, saya nggak tahu apa saya yang bisa bantu. Dan itu kadang-kadang ada seperti itu di dosen, terutama kalau pas tugas independen atau tesis ya. Berkali-kali harus diingatkan bahwa we are advisor, not supervisor. Kalau supervisor kita mau hasil, bodoh amat tuh caranya gimana, pokoknya hasilnya bagus. Tapi advisor kan, kalau memang kamu mentok, justru itu waktunya kamu datang ke saya, bukan kamu datang ke saya dengan hasil yang sudah bagus. Saya nggak tahu hasil kamu dapat dari mana kan. Justru mentok, nggak ada hasil, waktunya kamu cari advisor. Itu anak-anak itu ya, zaman saya dulu, kayaknya saya nggak pernah dikasih tahu gitu, nggak merasa perlu dikasih tahu gitu. Ada masalah ya cari, minta tolong gitu kan. Tapi anak-anak ini bahkan perlu dikasih tahu bahwa mereka itu perlu minta tolong gitu. Kayaknya ya zamannya berubah sekali. They don't even know how to ask questions. Saya bilang, kamu ya, kalau kamu bertanya aja nggak bisa, even ChatGPT cannot help you. Karena mereka kamu harus bertanya. Prompt kan ya. Enggak, saya tahu nanti saya bikin kelompok kecil ya. Nanti saya suruh jelasin ke temannya gitu aja. Baru dia sadar dia nggak ngerti. Kalau dia nonton gitu dia ngerti. Enggak, dia mau tanya kemana? Iya. Anyways, oke. Ini memang satu PR besar ya. Bagaimana ini mendarat jadi implementation. Tapi kembali ke goal kita, kurikulum 2026. Kita mau ada 2 komponen ini yang very crucial. Bagaimana itu menjadi policy, menjadi pedagogi, itu PR kita semua, termasuk PR saya. And this is why I need all of your insights gitu. Dan great insights. I really learn a lot. Dan nanti kita take it to the next step. Saya juga bikin brainstorming ini karena we have to present ke board juga. Jadi bagaimana shape of the product. Tadi dari pembicaranya memang kita perlu mendaratkan ya. Contoh misalnya konselor itu kita perlu juga untuk memanfaatkan konselor gitu ya, untuk lebih profesional konselor lah, tidak hanya sekedar PCF. Mungkin dalam 1 semester bahkan kalau perlu ada toolsnya, maksudnya toolsnya ada yang perlu kita isi lah, kayak test advisor kan kita meng-approve dan sebagainya. Konselor pun demikian. Tadi idenya terkait reflection, self reflection itu bahkan sangat bagus gitu, dan itu harusnya diwajibkan gitu ya tiap semester. Itu harus by design. Itu harus by design. Kalau perlu juga ada. Jadi kayaknya kalau dari obrolan tadi ya tentu self reflection lebih baik tertulis mungkin ya, lebih baik tertulis daripada verbal gitu ya, mungkin karena malu dan sebagainya. Apakah anonimus atau enggak? Kalau nggak anonimus kita gimana? Kalau anonimus kita gimana tahunya ya? Susah juga ya. Mungkin harus ada nama dan sebagainya. Itu. Kemudian tadi yang terkait internship, internship juga mungkin perlu ada by design-nya. Jadi maksudnya by design secara core kompetensi tetap. Secara kalau teknik industri ya ke arah sinilah kurang lebihnya. Kalau IT ke arah sini. Secara core kompetensi tetap. Lalu ditambah advisory untuk internship itu masuk.
Kemudian yang perlu kita bereskan juga adalah reportnya internship itu, khususnya internship 3 bahkan juga yang 6 itu terlalu sederhana, nggak ada self reflection di situ, cuma core kompetensinya dia ngerjain apa terus foto-fotonya gitu ya. Nah itu menurut saya terlalu sederhana. Bahkan hanya poin-poin, walaupun di akhir tetap ada presentasinya. Nah internship RPS internship ini perlu kita seriusin lah, kita seriusin seperti setidaknya tesis itu menurut saya lebih serius, tapi internship agak less gitu, agak kurang menurut saya ya. Padahal itu adalah salah satu jualan utama kita. Termasuk kalau tadi Bapak bilang harus mempelajari ke supervisornya, bertanya gimana bisnis modelnya dan sebagainya dan seterusnya, itu harus by design. Dan dari awal juga seperti ini loh RPS-nya, adalah jangan-jangan pada saat kita nanya-nanya gitu, lu kepo amat sih pengen tahu rahasia perusahaan ya kan, jangan sampai kayak gitu dong gitu kan. Ya tapi kan itu kan cuma contoh untuk bisnis finance literacy, tapi menurut saya dia juga bisa bertanya advice untuk karir misalnya dia bisa tanya ke bosnya, dulu Bapak bisa sampai perjalanannya sampai ke manajer tuh gimana sih, nah dia kan belajar di situ ya kayak gitu lah ya. Lalu ada juga waktu dulu saya SMA itu ada 2 tugas yang saya sampai sekarang masih ingat. Pada saat liburan awal itu diminta bertemu dengan 2 orang. Orang yang pertama adalah pengusaha apapun bidangnya. Jadi pengusaha apapun bidangnya untuk bertanya seperti itu. Itu anak SMA nih. Saya waktu SMA nih. Jadi pengusaha apapun bidangnya untuk bertanya yang Bapak tanyakan tadi gitu kan, bagaimana mindsetnya itu. Anak SMA aku juga tahu apa sih gitu kan. Tapi itu komunikasi skill dan sebagainya. Walaupun tetap yang ngonekin orang tua. Saya nggak punya koneksi dong gitu, masa anak SMA ya nggak punya koneksi gitu, yang ngonekin orang tua. Saya waktu itu ke sendiri yang memang pengusaha. Yang kedua adalah tokoh, apapun tokohnya.